Cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, menyebabkan bencana tanah longsor di 18 titik yang tersebar di wilayah Dukuh Kajang, Desa Damarwulan dan Desa Tempur. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala BPBD Jepara Erwin, didampingi Wakapolres Jepara Kompol Edi Sutrisno, SH, MH bersama jajaran langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan dan koordinasi lapangan. Sejak pagi hari, tim gabungan dari BPBD Jepara, Polres Jepara, TNI, pemerintah desa, relawan dari Lindu Aji dan Destana juga lainnya, serta warga setempat bahu-membahu melakukan upaya evakuasi material longsoran berupa tanah, batu, dan pepohonan yang menutup akses jalan serta mengancam pemukiman warga. Kepala BPBD Jepara, Erwin menjelaskan bahwa curah hujan tinggi yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini telah membuat struktur tanah di kawasan perbukitan Desa Damarwulan dan Desa Tempur menjadi sangat labil. Akibatnya, terjadi longsor di banyak titik hampir secara bersamaan. Berdasarkan pendataan awal, terdapat sekitar 18 titik longsor di wilayah Dukuh Kajang dan Desa Tempur. Beberapa di antaranya menutup akses jalan menuju Desa Tempur dan mengancam rumah warga. Saat ini prioritas kami adalah membuka jalur transportasi dan memastikan keselamatan warga, jelas Erwin di lokasi. Sementara itu, Wakapolres Jepara, Kompol Edi Sutrisno menekankan bagi jajaran kepolisian hadir penuh untuk memastikan keamanan proses penanganan bencana, sekaligus membantu evakuasi warga yang terdampak. Kami mengerahkan personel untuk pengamanan lokasi, membantu pembersihan material longsor, serta memastikan warga yang berada di zona rawan segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman, kata Kompol Edi Sutrisno kepada wartawan, Sabtu tanggal 10 Januari tahun 2026. Mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengingat potensi longsor susulan masih cukup tinggi selama curah hujan belum mereda. Proses penanganan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan alat berat dari BPBD serta peralatan manual yang dibantu oleh warga setempat. Sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan sedang hingga berat, akibat tertimpa material longsor, sementara beberapa akses jalan desa terputus. Pemerintah Desa Damarwulan bersama relawan mendirikan posko darurat untuk membantu kebutuhan logistik warga terdampak, mulai dari makanan, selimut, hingga layanan kesehatan. Pendataan korban dan kerugian material masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Erwin menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk langkah penanganan lanjutan. Termasuk kemungkinan relokasi sementara bagi warga yang rumahnya berada di zona paling rawan. Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Kami minta masyarakat tidak memaksakan diri tinggal di lokasi berbahaya. Tim kami akan terus siaga selama kondisi cuaca masih ekstrim, lanjutnya. Penanganan pemerintahan Kabupaten Jepara adanya longsor ini bagaimana Bapak? Jadi tadi malam kami menerima laporan dari Pak Camat Keling bahwa terjadi longsoran masif dari Damarwulan arah Tempur dan di jalan Desa Tempur sendiri. Tadi malam kami langsung bergerak, kami melakukan upaya untuk membuka isolasi. Baru berjalan sekitar beberapa setengah malam lah, sampai jam 12 malam itu ternyata kita dapat kabar bahwa ada jalan yang tergerus air sepanjang 60 meter sehingga jalan itu putus. Jadi pertimbangan kami itu pun terbuka pun tidak ada manfaatnya kalau kita teruskan malam itu. Karena apa? Pertama hujan deras. Yang kedua, ada mobil ambulans terjebak di sana itu sudah bisa kita evakuasi ke arah sana, ke arah Tempur. Akhirnya tadi malam jam 1 malam itu evakuasi untuk longsoran kita hentikan. Kemudian tadi malam juga saya itu memobilisasi secara berat, tapi delalahnya itu ada hambatan di jalan sehingga baru bisa masuk ke sini pagi tadi punya DPU, terus kemudian juga punya Kodim, kemudian dari BPBD juga satu. Rencana itu nanti juga alat dari pihak ketiga dari masyarakat yang membantu dari Pak Birin Cipogo sama dari Sirahan. Jadi rencana akan 5. Besok kalau Bang 5 kelihatannya kok kurang, kita akan tambah lagi. Intinya fokusnya saat ini adalah bagaimana caranya kita mengukur isolasi ke arah Tempur. Intinya itu. Menurut informasi yang beredar, informasinya ada jembatan yang terputus, itu jembatan wilayah mana? Bukan jembatan, yang tadi jalan. Jadi jalan itu tergerus air sehingga jalan itu habis. Jadi sampai tebing kan jalan terus tebing. Nah, jalan yang mepet tebing ini habis. Akhirnya tidak ada jalan lagi, itu sepanjang 60 meter. Fokus kita akan ke sana. Tapi untuk menuju sana kan banyak longsoran sebelumnya, yang termasuk di titik ini tadi kita bersihkan.
setelah nanti ini kita akan pertigaan yang ke kiri arah mana itu Medani ya. Nah itu juga nanti yang Medani kita bersihkan, di situ bersihkan. Setelah itu terbuka baru kita akan sampai titik di jalan yang putus itu. Bukan jembatan putus, jalannya putus 60 meter. Itu agak susah nanti itu. Jadi untuk informasi jembatan putus itu hoax ya Pak? Ya bukan hoax lah, mungkin karena memang laporannya sepenggal itu tadi malam. Tapi sudah kita asesmen tadi pagi bahwa itu adalah jalan, bukan jembatan. Penyebab terjadinya longsor kira-kira itu diakibatkan dari apa Pak? Jadi gini, selama musim panas itu kan tanah mengeras. Kemudian tebingan sini itu jalannya kan padas. Dia ada kulitnya tanah. Nah pada saat musim kering yang lama, kemudian hujan yang non-stop, dia beban tanah yang basah ini tidak kuat nempel lagi di padasnya, jadi akhirnya dia meleleh. Jadi kalau sudah kelihatan padasnya ya dia nggak longsor lagi, ya udah padas. Jadi sepanjang jalan itu kan seperti itu, makanya sangat rawan kalau hujan yang lebih dari sehari semalam, karena nanti tanah itu nggak kuat nahan beban air di jalannya. Itu tanah pemasakan atau tanah rentan ya? Kalau yang tanamannya kopi kelihatannya pada. Untuk yang perhutani kami belum mendata itu ke sana. Untuk informasi ini kira-kira ada berapa titik untuk lahan yang longsor ya Pak? Asesmen yang tadi pagi itu ada 18 yang besar-besar. Termasuk longsor yang di Kemiren yang ngeberi rumah itu. Ada 3 rumah keburuan tapi nggak ada korban. Dia ngeberi gudang bagian belakangnya itu ada kambing, berapa belas kambing itu hanyut, sama kopi, habis main kopi sekitar 5 kuintal itu hanyut. Tapi penghuninya aman. Dan kami juga sudah kondisi dengan Pak Petinggi per tadi jam 10 pagi dia bisa ada sinyal. Itu saya tanya untuk produksi pangan aman di sana. Kami sudah 3 hari aman. Tapi intinya kami di sini akan berupaya keras bagaimana caranya jalan bisa terbuka. Ya terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya, sama-sama.